Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didah Farida dengan NIM 4004033650084. Mata kuliah Computer Vision kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan em, menjelaskan mengenai modul pertama yaitu pendahuluan computer vision. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari pendahuluan computer vision atau modul satu yaitu yang pertama, memahami konsep dasar computer vision dan representasi citra digital. Yang kedua, menginstal dan mengonfigurasi environment Python dengan OpenCV. Yang ketiga, melakukan operasi loading, display, dan penyimpanan gambar. Lalu yang keempat, mengonversi gambar antar ruang warna seperti BGR, RGB, grayscale, ASV. Lalu memahami region of interest atau ROI, cropping dan masking, lalu melakukan resize, rotasi, flip, padding, dan transformasi geometri dasar. Lalu memahami splitting atau merging channel, blending, brightness atau kontras, dan histogram. Nah, lalu apa sih yang kita akan lakukan pada video kali ini, yaitu kita akan melakukan percobaan pada modul 1, yaitu terdapat 7 7 atau 8 percobaan dengan satu project yang akan kita run. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu computer vision. Jadi computer vision merupakan eh, teknologi eh, teknologi yang memungkinkan komputer menganalisis dan mengambil informasi dari gambar atau kamera. Itu merupakan penjelasan singkat mengenai computer vision. Lalu eh, adapun pipeline computer vision yaitu sebagai berikut. Oke, eh, selanjutnya kita menjelaskan apa itu pipeline dari computer vision. Jadi pertama-tama eh, ada akuisisi citra. Nah, pada proses ini itu pengambilan data gambar menggunakan perangkat seperti kamera, scanner, dan sensor. Nah, hasil dari akuisisi citra ini merupakan citra digital yang akan diproses pada pre-processing. Nah, pada pre-processing ini, tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra sebelum dianalisis. Jadi, proses yang dilakukan yaitu filtering, resize, dan normalisasi agar citranya menjadi lebih jelas dan siap digunakan ke tahap selanjutnya, yaitu ekstraksi fitur. Apa sih ekstraksi fitur itu? Merupakan sistem mengambil informasi penting dari citra seperti edge detection, corner detection, eh, FT, dan fitur berbasis CNN. Nah, fitur-fitur ini digunakan sebagai representasi karakteristik utama dari objek dalam gambar. Lalu selanjutnya ada analisis dan interpretasi, yaitu di mana melakukan proses seperti klasifikasi, deteksi objek, dan segmentasi untuk memahami isi citra. Nah, keputusan atau aksi merupakan tahapan terakhir um, di mana menerapkan hasil analisis dan sistem nyata seperti pada self-driving car, robotika, dan surveillance. Ini merupakan uh, hasil dari uh, akuisisi citra. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan uh, apa itu uh, level pemrosesan visual. Nah, eee, terdapat level pemrosesan visual itu ada low level vision merupakan operasi pada piksel seperti filtering, edge detection, thresholding. Nah, yang kedua ada mid level vision yaitu grouping dan fitur seperti segmentasi, feature matching, dan optical flow. Nah, yang ketiga ada high level vision yaitu pemahaman semantik seperti object recognition, scene understanding, dan activity recognition. Lalu selanjutnya kita akan terdapat juga 3 contoh aplikasi nyata computer vision yang terdapat pada sekitar kita. Yang pertama yaitu eee, pada HP kita sendiri atau Face ID itu merupakan salah satu computer vision. Lalu presensi yang pada kantor atau sekolah itu tuh menggunakan computer vision juga terhadap kamera. Nah, yang ketiga itu ada ETLE, itu elektronik eee, tilang elektronik yang di mana kamera tersebut dapat mengambil gambar mobil atau plat mobil yang mem melanggar aturan seperti membawa mobil di atas kecepatan pada umumnya dan lain-lain.
Lalu ada juga yaitu pada parkir mobil. Pada pintu masuk kan kita harus tap kartu. Nah, di situ terdapat kamera di mana kamera tersebut eh, mengambil gambar kendaraan kita. Oke. Lalu kita akan menjelaskan ruang warna, yaitu kita akan menjelaskan sedikit saja apa itu ruang warna. Jadi yang pertama itu ada RGB, di mana RGB itu merupakan ruang warna yang terdiri dari 3 komponen sesuai namanya, yaitu red, green, blue. Nah, setiap warna yang tampil di dalam merupakan kombinasi dari 3 warna dasar. Nah, nilai rentangnya biasanya 0 sampai 255. Nah, biasanya digunakan untuk kamera digital dan layar monitor. Lalu yang kedua ada HSV, yaitu Hue Saturation Value, di mana HSV ini merupakan ruang warna yang memisahkan informasi warna. Misal hue jenis warna merah, hijau, biru, dan lain-lain. Saturation tingkat kejenuhan warna, dan value merupakan tingkat kecerahan. Penggunaannya untuk deteksi dan segmentasi warna dan lebih stabil daripada si RGB. Nah, biasanya digunakan pada industri, yaitu sortir barang pada di konveyor. Lalu yang ketiga ada grayscale, di mana ruang warna yang memiliki satu warna, yaitu dengan tingkat keabuan tanpa informasi warna. Nah, biasanya nilai itu 0 sampai 255. Kalau 0 itu hitam, 255 itu putih. Jadi cuman hitam, abu, putih. Oke. Selanjutnya kita langsung aja ke ininya apa, percobaannya, demonstrasi. Nah, pada demonstrasi ini yang pertama caranya yaitu setelah kita open folder, kita ke modul 1 praktikum. Nah, kita klik aja. Lalu kita jangan lupa untuk run si setup image. Nah, kita run terlebih dahulu. Nah, jika sudah setup komplit, kita baru bisa run ini. Oke, kita coba. Nah, dia akan muncul gambar seperti ini. Nah, pada percobaan pertama ini berfungsi sebagai menunjukkan cara memuat file gambar dengan OpenCV. Nah, lalu menayangkan gambar tersebut. Nah, disertai logika untuk memastikan CV2 terpasang dan memilih file secara otomatis. Jadi di sini sudah ada CV2-nya. Nah, dia akan mengecek jika dia tidak jika dia belum ada, maka dia akan menginstal. Nah, dia akan install. Nah, jika instalasi sudah selesai, berhasil. Nah, ini merupakan codingannya. Jadi yang pertama ini digunakan untuk memuat gambar dengan OpenCV seperti itu. Selanjutnya setelah eh, loading gambar ini, yang kedua kita run. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, pada codingan atau percobaan kedua ini mendemonstrasikan berbagai cara menampilkan gambar menggunakan OpenCV dan Matplotlib. Nah, adapun tujuannya yaitu mengkonversi BGR native ke RGB. Nah, jadi dia kalau BGR tanpa konversi warnanya terbalik, pengaturan biru. Nah, konversi ke RGB, jadi warnanya sesuai. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga gambar aslinya RGB. Nah, kalau gambar grayscale ini abu-abu. Oke. Nah, ini visualisasi setiap channel warna. RGB itu red, green, blue. Jadi di sini sudah ada campurannya atau RGB. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu
eh kita coba run. Nah, pada pada percobaan ini mendemonstrasikan cara membaca dan memahami properti dari gambar digital. Jadi kita memahami struktur data gambar seperti NumPy array, eh, mengenali properti shape, dtype, dan size, dan memahami representasi pixel dalam memori. Nah, di sini tetap ada CV2, terus NumPy, Matplotlib, dan OS. Nah, kita ini coba. Nah, ini ada grafiknya, jadi gambar asli. Nah, di sini ada histogram per channelnya, dia ada blue-nya berapa, green-nya berapa, red-nya berapa. Nah, ini merupakan jumlah pixelnya. Lalu di sini juga ada histogram grayscale dan di sini juga ada kumulatif. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada perbandingan mode pembacaan gambar. Di sini color-nya eh kalau berwarna itu shape-nya 960, 643, dan kalau grayscale itu 360, 640 aja. Dia cuman apa? Nah, ini dan unchanged, dia nggak berubah sama kayak color. Nah, udah ini merupakan codingannya. Nah, ini ada ukuran pixel tadi 160. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada yang keempat yaitu konversi warna. Jadi, di mana ini tuh untuk konversi antar color space, yaitu ruang warna dalam computer vision. Jadi bermacam-macam color atau warna itu ada BGR, RGB, HSV, grayscale, lab, dan fungsi CV2 CVT color. Nah, dan kita tahu kapan menggunakan color space tertentu. Oke, nah, di perbandingan berbagai color space ada RGB, ini RGB dari BGR, ada grayscale, tetap HSV, hue, ini saturation, ini value. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan komponen HSV, ini hue, warnanya dari 0 sampai 109, ini ada saturation atau kejenuhan warna, lalu ada value 0 sampai 255. Nah, ini gambar asli, ini apa ini? Thresholding. Sini merah, hijau, biru. Lalu di sini ada konversi grayscale, RGB. Ini kalau luminosity method, ini average method rata-rata nih paling sedang ini red saja, green, blue. Oke. Lalu yang kelima itu ada, nah ini merupakan region of interest atau ROI. Nah, di sini kita cara mengakses berfungsi untuk mengakses dan memanipulasi pixel gambar secara langsung. Nah, jadi kita bisa mengakses nilai pixelnya, memodifikasi ROI, region of interest, dan operasi aritmetika pada pixel. Nah, di sini ada gambar asli. Nah, ROI ditandai. Ini merupakan ukurannya nih. ROI di ekstra ukurannya 100/103. Selanjutnya, nah ini gambar asli, ini gambar setelah di copy paste. Nah, ini merupakan operasi aritmetikanya pada pixel gambar asli, brightness-nya 50, kontrasnya 1,3, invertnya negatif, combine, dan ini merupakan histogram perbandingannya. Dia nih yang bright
dia lebih dia lebih tinggi daripada yang asli karena nah lalu di sini ada blending dua gambar dengan CV2 at weight. Nah di sini merupakan eh, codingannya. Nah nih CV2 at dengan saturasi cara benar, bright matrix, gambar bright, lalu ada kontras, invert. Nah misal kita lanjut aja. Ini alfanya 0,5, 0,25, 0,5, 0,75. Ini kalau 00 biru semua. Oke, selanjutnya ada menggambar shapes atau eh, enhance. Oke. Nah, program ini digunakan untuk berbagai geometri seperti garis horizontal, diagonal, vertikal, line. Nah, ini outline seperti ini. Field outline. Ada ini jari-jarinya 15, 30, 45, 60. Lalu ada skala, ada font. Oke. Lalu yang selanjutnya, nah ini sama aja nih menggambar shape dengan text CV. Nah, lalu yang terakhir, oh ya kita lihat dulu. Digunakan untuk apa nih? Sama aja menggambar berbagai bentuk dan teks pada gambar. Jadi kita mengenal kayak shape-shape gitu, kayak garis, persegi, lingkaran, elips, poligon. Nah, di sini juga masih pakai library yang sama, CV2, 6 di Matplotlib, Mat nih, di Mat. Oke, selanjutnya itu, nah ini untuk garis diagonal, garis tebal, vertikal, horizontal. Lalu selanjutnya yang ketujuh yaitu menyimpan output. Nah, dimana ini tuh untuk menyimpan hasil pemrosesan gambar dalam berbagai format. Menyimpan gambar dengan CV2 in write, memahami format, file, dan kompresi. Nah, di sini ada RGB saja tanpa alpha. Gambar ini transparansi alpha channel dan hasil komposit. Seperti dan ini perbandingan ukuran file performa. Jadi perbandingan format gambarnya ada BMP atau bitmap. Nah, dia ukurannya besar. Dia cocoknya untuk data mentah. Terus PNG itu portable network graphics. Jadi dia tuh transparan gitu. Bukan transparan bisa kayak screenshot, grafik, logo. Nah, kalau JPEG ini join photographic expert group. Ada cocoknya untuk ukuran kecil seperti foto, web. Nah, aktif ini take image file format mendukung untuk berbagai kompresi dan metadata lengkap dan ini untuk ke jenjang yang profesional atau printing. Nah, ini perbandingannya, ukurannya JPEG, JPEG, PNG. Selanjutnya kita ke project kelompok, yaitu yang pertama kita buka bagian konfigurasi GUI.python main Python. Nah, kita run Python file pada main, lalu kita run pada GUI yang sudah kita buat. Kita di sini membuat kartu identitas mahasiswa. Jadi kita ada tampilan GUI-nya seperti ini, terus kita klik webcam. Nah, dia akan muncul input nama dan NIM. Kita isi terlebih dahulu. Nah, setelah sudah diisi, kita klik capture and lihat preview. Nah, lalu kita ke bagian dari file atau folder. Dia akan muncul di file folder
laptop kalian, laptop kita. Nah, dia akan muncul kartu seperti ini. Berikut merupakan codingan dari project itu sendiri. Nah, kita bisa lihat codingan yang sudah di-prompt seperti ini. Oke, jadi kita dapat simpulkan bahwa dari percobaan 7 atau 8 tadi, kita dapat simpulkan bahwa computer vision mampu mengenali dan mengolah informasi visual dari kamera untuk tujuan tertentu. Nah, misal pada computer vision ini juga bisa mendeteksi warna objek seperti yang tadi itu ada RGB, menampilkan hasil warna gambar, HSV, mendeteksi warna objek, dan grayscale atau membaca intensitas cahaya. Nah, eee, computer vision ini tidak hanya melihat gambar, tetapi juga bisa menganalisis, membedakan objek, dan membantu sistem mengambil keputusan secara otomatis. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.